Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Hidayat, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan proses manusia memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam proses pembelajaran, menuntut anak diberi kebebasan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Namun, pendidik sebagai pamong ditugaskan dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan ketidaknyamanan, bahkan perbuatan jahat. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, maupun rohani. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hendaknya memegang teguh pada prinsip Ingarso Sungtulodo, yaitu proses pembelajaran keteladanan atau contoh yang merupakan kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses imitasi atau proses peniruan dari keteladanan seorang pendidik. Sehingga ketika pembelajaran berlangsung, pendidik harus memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang dipelajari peserta didik dengan benar dan tepat. Selain menguasai pengetahuan dan keterampilan, pendidik hendaknya juga harus memiliki pribadi yang dapat dicontoh sebagai suri tauladan bagi peserta didiknya. Kemudian, seorang pendidik hendaknya mengacu pada Madya Mangunkarsa, bahwasanya seorang pendidik hendaknya dapat menciptakan prakarsa atau ide-ide di antara orang lain dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dapat membangkitkan dan menimbulkan semangat minat belajar peserta didik. Jadi, pendidik dituntut menjadi penggali minat atau memotivasi semangat belajar peserta didik dengan harapan setiap peserta didik mampu berpikir kritis dan belajar mandiri secara kesinambungan. Selanjutnya, pendidik dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang pendidik harus mampu memberikan dorongan atau arahan. Pendidik hendaknya dapat mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Kemudian, dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didiknya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan.
Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 1 Sukaresmi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari adalah menanamkan budi pekerti pada proses kegiatan pembelajaran dengan cara berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menyanyikan lagu wajib atau lagu kebangsaan, juga lagu daerah. Selain itu, melaksanakan pengajian al-masurot secara bersama, budaya literasi, salat duha dan duhur bersama, upacara bendera setiap hari Senin, dan peringatan hari-hari besar nasional. Melaksanakan Jumat bersih sebelum kegiatan jam pembelajaran berlangsung. Hal ini diharapkan akan dapat menumbuhkan dan tertanam sikap budi pekerti dan karakter pada peserta didik. Kemudian, memberikan bimbingan konseling dan pendekatan kepada peserta didik yang membutuhkan, serta diskusi dengan orang tua murid maupun teman sejawat dalam mengambil keputusan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.